Hello there, kembali dengan Star Wars Indonesia. Di video kali ini, saya akan membreakdown episode 1 series Ahsoka yang baru saja rilis Rabu lalu. Biar nggak lama-lama lagi, here we go. Series Ahsoka dimulai dengan sebuah opening crawl yang biasa ditampilkan hanya di film Skywalker Saga, tapi kali ini ada di series, dan kali ini warnanya merah, bukan kuning. Kemudian ada sebuah kapal dari New Republic, seri Mon Calamari Exodus Fleet, kapal yang pernah muncul di Return of the Jedi dan Rogue One. Di sana ada Captain Hale dan Officer Jensen Corbett. Protokol droid tersebut menyebut Home One. Home One adalah kode untuk kapal milik Admiral Akbar. Sebuah kapal kecil menghampiri New Republic. Kapal itu adalah ETA Class, kapal yang digunakan oleh para Jedi pada masa Clone Wars. Para petugas New Republic mengidentifikasikan mereka sebagai Jedi. Meskipun mereka terlihat seperti Jedi, bahkan scene ini sangat terlihat seperti scene Qui-Gon Jinn dan Obi-Wan Kenobi di Phantom Menace, tapi mereka bukanlah Jedi. Mereka adalah Baylan Skoll dan Shin Hati. Baylan dikabarkan adalah mantan Jedi yang selamat dari Order 66. Dan Shin Hati adalah muridnya. Shin lalu membunuh beberapa prajurit New Republic dengan lightsaber jingganya. Bukan merah, tapi jingga. Kenapa? Well, kata Dave Filoni sendiri, ia sengaja membuat warnanya jingga. Mungkin ada arti tertentu, kalau kalian tahu boleh komen. Baylan lalu mengatakan we are no Jedi, kata-kata yang mirip dengan apa yang dikatakan Ahsoka di Rebels. Revenge is not the Jedi way. I am no Jedi. Baylan lalu mendapatkan hallway scene-nya dengan musik yang badass banget. Ia lalu mencari Morgan Elsbeth yang dipenjara. Morgan terakhir terlihat di Mando Season 2 episode 5 saat ia melawan Ahsoka. Scene berpindah ke Ahsoka Tano yang berada di planet Arcana. Bangunan ini dibuat oleh leluhur Night Sisters of Dathomir. The Night Sisters adalah klan wanita pengguna sihir dari sisi gelap. Sihir mereka lah yang membantu membangkitkan Maul. Ahsoka sedang mencari sebuah peta dalam bola. Ahsoka lalu menggunakan The Force untuk melubangi tanahnya, sama seperti yang ia lakukan di Clone Wars. Ahsoka lalu memecahkan puzzle-nya dan berhasil mendapatkan bola peta yang mungkin menuju ke Thrawn. Sebuah HK Assassin Droids menunggu Ahsoka, droid yang digunakan oleh Morgan Elsbeth. Droid tersebut menginginkan bola petanya juga. Mereka lalu berantem dan akhirnya droidnya menyalakan bom bunuh dirinya. Ahsoka harus kabur ke kapal T6-nya dan bertemu dengan Huyen, sebuah droid arsitek yang selama 1000 generasi mengajari anak-anak Jedi termasuk Grandmaster Yoda dan Jedi Master Mace Windu cara merakit lightsaber mereka. Home One memanggil Ahsoka Fulcrum melalui radio. Fulcrum adalah nama samaran Ahsoka di Rebels dan rupanya masih digunakan di sini. Ahsoka tiba di Home One dan bertemu dengan General Hera Syndulla yang diperankan oleh Mary Elizabeth Winstead. Bagi yang belum nonton Rebels, Hera Syndulla adalah salah satu kru dari Ghost yang berperan sebagai pilot dan pasangan Kanan Jarrus. Mereka lalu mempunyai anak bernama Jacen Syndulla. Ia dikabarkan akan muncul dalam series ini. Hera memberikan informasi tentang penyusupan Baylan dan Shin Hati, dan Ahsoka memberikan bola peta itu kepada Hera. Hera bertanya jika Thrawn hidup, apakah Ezra juga masih hidup. Cerita singkat, Ezra mengorbankan dirinya dengan membawa Thrawn ke hyperspace ke tujuan entah di mana dengan beberapa ekor Purrgil. Scene berpindah ke planet kesayangan para Rebels fans, yaitu Lothal. Ini adalah pertama kali Lothal ditunjukkan di live action. Kita melihat Governor Ryder Azadi memberikan pidato. Ryder Azadi adalah salah satu warga Lothal yang dipenjara dan mengetahui tentang orang tua Ezra. Ia lalu bebas dan memberontak juga. Pengisi suara Ryder Azadi adalah Clancy Brown. Ia juga yang memerankan Ryder Azadi di live action. Di sini juga ada Senator Jaikal, teman dekatnya Ezra di Akademi Kekaisaran. Vinnie Thomas yang memerankannya, tapi di Rebels Dante Basco. Mereka sedang mengenang para pahlawan Lothal, yaitu geng Rebels, dengan moral ini yang pernah kita lihat di Rebels. Ryder memanggil Sabine Wren untuk maju, namun Sabine tidak hadir. Kita lalu mendengar lagu yang agak punk dan rock, di mana ini agak unik di Star Wars. Kita melihat Sabine Wren yang diperankan oleh Natasha Liu Bordizzo. Ia sedang kabur dari acara tadi. Namun dua E-Wing muncul dan ingin memberhentikan Sabine. E-Wing adalah pesawat New Republic yang hadir di Legends tapi sekarang dikanonkan. Nama panggilan salah satu pilot tersebut adalah Spectre 21.
Spectre adalah nama panggilan untuk geng Rebels. Spectre 1 Key Dangerous, Spectre 2 Hera, Spectre 3 Chopper, Spectre 4 Zeb, Spectre 5 Sabine, dan Spectre 6 Ezra. Sabine berhasil kabur dari mereka dan pergi ke rumah yang dulu ditinggalkan Ezra. Di sana ada Lost Cat dan helmet Mandalorian Sabine. Sabine lalu memainkan holo recording Ezra Bridger yang diperankan oleh Iman Esfandi. Ezra menyebut Sabine seperti adik perempuannya. Shin menyebut Morgan adalah penyihir, namun Morgan membantah dan memanggil dirinya sebagai orang yang selamat. Kita lalu melihat Marok, seorang Inquisitor di belakang yang belum ngomong apa-apa. Sabine sedang tertidur dan kita mendengar suara Ezra dari scene finale Rebels season 4 saat ia mengorbankan dirinya. Sabine keluar dan melihat ada T6 dan X-Wings milik Ahsoka. Ahsoka bertemu dengan Sabine dan memberikan bola petanya. Ahsoka berharap Sabine bisa membukanya. Tampaknya hubungan Ahsoka dan Sabine tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena beberapa waktu setelah Rebels season 4, Ahsoka melatih Sabine sebagai Jedi. Tetapi ada suatu kejadian yang membuat Ahsoka meninggalkan Sabine. Dan sampai sekarang Sabine ngambek. Shin pergi ke Lothal untuk melacak Sabine, scene yang mirip dengan Maul di Phantom Menace. Hera memanggil Ahsoka, dan Ahsoka menyebut Anakin tidak pernah menyelesaikan pelatihan Ahsoka karena Ahsoka meninggalkan dia, sama seperti ia meninggalkan Sabine. Singkat cerita, Sabine berhasil memecahkan bola peta itu, dan bola itu menunjukkan sebuah galaksi yang mengarah ke galaksi lain. Namun tiba-tiba HK Assassin Droid tiba. Mereka melawan Sabine, merebut bolanya, merusak alat-alatnya, dan memberikannya ke Shin Hati. Sabine lalu menyalakan lightsaber milik Ezra yang menggunakan formasi yang sama diajarkan oleh Ezra. Mereka berantem. Sabine tampak kewalahan, mungkin karena ia sudah lama tidak menggunakan pedang atau lightsabers, dan Shin menusuk Sabine. Scene ini mungkin membuat jengkel beberapa prequel fans saat Qui-Gon ditusuk oleh Maul dan meninggal. Tapi ya gimana, namanya plot armor. Episode 1 ditutup di sini dengan credits yang keren banget. Credits ini menunjukkan peta galaksi dengan mengarah ke beberapa planet seperti Arcana, Lothal, Mandalore, Garel, dan lain-lain. Episode ini ditulis dan disutradarai oleh Dave Filoni sendiri, dan saya merasa ini episode yang oke, solid, banyak fanservice dan Easter egg-nya. Tapi ceritanya nggak fresh. Semua cerita di sini sudah banyak diceritakan di Star Wars dan di luar Star Wars. Ahsoka juga menurut saya nggak terlalu menonjol. Malahan karakter lain seperti Sabine dan Baylan Skoll. Musik saya akui keren banget. Musik ini diciptakan oleh Kevin Kiner, pencipta musik-musik di Clone Wars dan Rebels. Paling terkenal di Clone Wars Season 7, Burying the Dead. Jadi saya memberikan rate 7,5/10 untuk episode ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @star.warsindonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya, dan May the Force be with you.